Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi manajemen organisasi. Kita masih ada di bab mengenai group and group behavior bagian kedua. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama saya menjelaskan definisi awal dari grup. Dan salah satu hal yang terpenting adalah goal achievement atau tujuannya yang sama. Nah, sekarang kita lanjutkan di group behavior. Di dalam sebuah grup, kita pasti akan menemui norma. Norm. Apa itu norma? Ya, norma adalah acceptable standard of behavior within a group that are shared by the group member. Jadi ada standar perilaku yang bisa diterima. Saya ambil contoh yang paling mudah ya, grup agama. Karena di agama yang sama, misalnya agama Islam begitu, kemudian ada standar behavior. Loh, kok minum-minuman keras begitu? Kan agamanya Islam. Nah, standar behaviornya apa? Itu kan sudah diatur di kitab suci begini. Sehingga perilaku tadi tidak akan diterima. Sehingga seakan-akan bagi anggota yang lain, grup member yang lain, dia sudah bukan lagi termasuk dalam grup tersebut. Anda sebagai programmer di salah satu tim sistem informasi begitu, kemudian ada tim baru masuk atau ada anggota baru masuk yang ternyata seperti yang saya ceritakan sebelumnya, males sekali. Loh, nggak bisa mas gitu. Di perusahaan ini semuanya itu rajin, tidak pernah terlambat. Begini, selalu tepat waktu, begini. Maka perilakunya tadi sudah tidak bisa lagi diterima. Meskipun sebenarnya dia sudah dihukum oleh aturan formal, tetapi tetap tidak bisa diterima karena dianggap melanggar norma. Yang hanya berlaku di grup tersebut. Ada beberapa macam norma, ada performance norm, kinerja ya seperti yang saya bilang sebelumnya, ada appearance, tampilan. Loh mas, kalau gabung di perusahaan ini ya nggak boleh pakai kaos gitu. Loh kan nggak ada aturannya. Kan memang di perusahaan ini nggak punya seragam. Ya tapi jangan pakai kaos oblong dong. Nah, misalnya begitu. Atau kalau agama mungkin lebih parah ya. Appearance ini, loh kan katanya muslim kok pakai pakaian begitu. Nah misalnya. Social arrangement norm, hubungan sosialnya, ya, bagaimana berinteraksi. Wah mas, di perusahaan ini kita kalau ngomong selalu sopan, nggak ada itu meso-meso. Kita selalu berbahasa yang sangat formal. Tidak ada lu gue gitu, nggak ada kamu, nggak ada aku. Yang ada adalah saya dan Anda, misalnya. Allocation of resources ya, sumber daya. Sehingga jika norma-norma tadi ditaati, maka kita akan mendapatkan kenyamanan, conformity. Adjusting one behavior to align with the norm of the group. Jadi kalau ada yang berbuat tidak sesuai norma, maka berusaha diluruskan, nah, istilahnya begitu. Ya enggak tahu lurus beneran atau enggak begitu. Loh, kalau kos di sini, kalau enggak minum minuman ini, ya berarti bukan anggota kos sini. Nah itu seperti yang saya ceritakan di bab sebelumnya ya. Salah satu mahasiswa saya begitu. Kalau nggak pakai obat ini, bukan termasuk golongan kami. Nah begitu. Sehingga kalau ada yang tidak sesuai dengan norma atau dianggap melenceng dari norma kelompok tersebut, diluruskan. Atau seperti yang sebelumnya, grup informal, Anda mendukung klub X, masuk ke stadion, loh mas kok nggak pakai kaos tim kesayangan. Nah begitu, harusnya pakai dong. Ayo beli mas, di luar itu banyak yang jual. Nah misalnya, terus Anda nolak, lu jangan, saya habis nonton
pertandingan ini saya masih tugas malam misalnya, masih kerja, nggak bisa saya pakai atribut begitu misalnya. Tapi karena alasan kenyamanan, conformity, reference group, important group to which individual belong or hope to belong and with whose norm individual are likely to conform. Jadi, oh saya mau nonton sepak bola gitu, kok saya nggak pakai kaos tim ini ya, nggak enak dong, beli gitu ya, supaya merasa nyaman. Kalau ini di tempat kerja ya, define workplace behavior antisocial action by organizational member. Jadi, wah dia nggak mau diajak begini, berarti bukan anggota kita. Terus akhirnya dikucilkan. Ya, antisocial action gitu. Jadi nggak direken gitu kalau bahasa Jawa, nggak diperdulikan. Ya karena dia nggak mau ikut kami ya Pak gitu. Dia nggak mau disuruh pakai kaos tim ini ya. Siapa tahu dia penyelundup, dukung tim sebelah, tapi ternyata kumpul di sini. Nah, misalnya. Pada akhirnya saat kita menjadi anggota satu kelompok tertentu atau satu grup tertentu, maka kita akan mendapatkan status. Entah itu yang formal atau yang informal. Entah itu karena kita mematuhi norma tadi, appearance segala macam, sehingga kita seakan-akan mendapatkan status yang sama dengan anggota grup lain. Dan kita berusaha menjalankan budaya yang sama dengan anggota grup yang lain. Sehingga kita merasa diakui menjadi grup tersebut. Apakah salah melakukan hal tersebut? Jawabannya tidak. Tidak ada yang salah. Yang salah jika satu, Anda berpura-pura. Kedua, ya bertentangan dengan hati nurani Anda sendiri. Ketiga, yang paling penting, Anda sebenarnya tidak punya goal achievement yang sama dengan grup tersebut. Anda tidak punya tujuan yang sama. Kalau Anda tidak punya tujuan yang sama, sebenarnya Anda bukan grup member. Anda hanya punya status. Tapi Anda bukan grup member. Tujuannya sudah nggak sama kok. Dan itu yang mempengaruhi perilaku kita di dalam kelompok tersebut. Apalagi kalau itu di lingkungan kerja. Dan itu juga yang akan bersambung sampai dengan ke motivasi. Karena Anda merasa tidak ingin mencapai tujuan yang sama ya, Anda nggak punya motivasi bekerja. Ya bekerja apa adanya saja. Dan akhirnya berpengaruh kepada pengambilan keputusan. Kalau kita sebenarnya punya tujuan yang sama, maka kelompok tadi, grup tadi itu lebih kuat. Ini kalau yang di lingkungan kerja yang formal ya. Increase diversity of view. Jadi kalau di bab sebelumnya ada perception, nah itu akan memengaruhi keputusan yang lebih baik, higher quality of decision. Sehingga kalau di bab sebelumnya ada perception ya, ada stereotyping, ada halo effect, itu akan berkurang. Karena kita memahami bahwa meskipun itu diversity anggota grup kita, tetapi ada satu tujuan sama yang akan dicapai. Increase acceptance of solution. Jadi memahami perbedaan. Kelemahannya, jika memang semua anggota grup tadi baik, ya maka lebih lambat dalam mengambil keputusan. Dan ada pressure. Meskipun berbeda, kita ini sama kok. Kita akan mencapai tujuan yang sama. Begitu. Dan karena ada norma yang dipatuhi, maka nanti akan terjadi dominasi oleh beberapa anggota yang dianggap tinggi. Itu kalau yang grup informal ya. Tapi kalau yang grup formal maka akan ada dominasi dari yang memiliki jabatan.
Apakah itu normal? Ya normal sih, ya. Memang itu yang terjadi. Kalau yang di grup informal, maka nanti akan ada tanggung jawab yang ambigu. Kan kita sama, kita akan mencapai tujuan yang sama. Ya kita bagi tanggung jawab. Ya enggak. Kalau itu di grup formal, yang pejabat ya tanggung jawabnya lebih besar daripada anak buah dong. Kalau Anda di medan perang, kalau pasukannya banyak, pasukan mati satu, perang terus. Tapi kalau jenderalnya yang mati, nah itu bisa beda akibatnya. Tanggung jawabnya beda. Ya, tapi biasanya kita ada di kapal yang sama. Kita memiliki tanggung jawab yang sama ya enggak. Ya tergantung dari struktur organisasinya. Jadi ambigu begitu. Dan harus yakin, ya. Harus yakin terhadap, mohon maaf ke klik, ya. Harus yakin terhadap apa yang akan menjadi pengambilan keputusan. Pada saat pengambilan keputusan, ya ada yang berdasarkan interaksi. Ya, kalau pada saat saya membuat video ini masa-masa pandemi sulit ya. Seperti ini face to face ya bisa sih pakai online. Ya tapi beda, feel-nya beda. Ya. Atau full judgment. Suara mayoritas. Kalau banyak yang bilang salah, Anda yang sebenarnya bilang benar jadi ikut-ikutan salah. Ada lagi yang menggunakan brainstorming. Jadi mengumpulkan dulu ide-idenya. Banyak ini kalau di perusahaan, ayo kita brainstorming dulu. Meskipun faktanya setelah brainstorming ya nggak dilakukan begitu. Ya secara formal tapi kita sudah punya kok brainstorming. Kita sudah mengumpulkan ide terlebih dulu. Kita sudah survei terlebih dulu. Nah begitu. Nah kalau sekarang yang kita alami ya electronic meeting. Ya, survei pakai form online. Nggak menyebutkan identitas begitu ya. Low anonymity begitu. Ya ini yang terjadi sekarang begitu ya. Karena kondisi. Tapi itu yang memang ada saat ini. Ya sebelum berakhir bahwa kalau di bab sebelumnya kita melakukan pengambilan keputusan berdasarkan kita sebagai manusia individu, maka yang di bab ini pengambilan keputusan oleh kelompok atau grup yang bergantung kepada persepsi anggota tadi kepada anggota yang lain. Dan bagaimana kita bersikap dalam grup. Kalau saya bilang ya yang paling gampang be yourself gitu. Jadi diri Anda sendiri. Dan kalau Anda sudah kelihatan, wah ternyata saya tidak punya tujuan yang sama dengan grup ini ya. Berarti Anda bukan di grup situ. Nah sekarang Anda ada di mana? Anda di grup informal atau di satu organisasi yang formal? Apa yang Anda lakukan? Yakinkan bahwa Anda memiliki tujuan yang sama dengan grup tersebut. Nanti akan berpengaruh ke job satisfaction, ke job motivation begitu. Ya. Kalau Anda jadi pimpinan, pemilik usaha, pengambil keputusan, waktu Anda melakukan rekrutmen, pastikan juga bahwa calon yang akan direkrut tadi memiliki goal achievement yang sama supaya pada saat dia masuk dia betul-betul menjadi member yang baik. Itu yang mungkin bisa saya simpulkan sementara dari bab ini. Demikian untuk bab mengenai group behavior masih di mata kuliah online atau materi manajemen organisasi. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.